Sekami Keuskupan Agung Medan Bina Iman Anak. Ini guru-guru Bina Iman Anak Parokuras lagi akan membantu menuntun kita pada Minggu Gembira hari ini. Mau ikut bersemangat? Mau. Bergembira? Mau. Mau dituntun? Mau. Baiklah, jadi kalian menuntun ya. Baik, Pastor. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pastor. Oke. Oke. Halo adik-adik kekasih, hari ini kita kembali berjumpa dalam kegiatan Minggu Gembira. Adakah yang masih ingat tentang tema kita minggu lalu? Apa yo temanya? Adik-adik, tema kita minggu lalu tentang murid-murid yang mengundurkan diri dari Galilea. Nah, hari ini kembali kita bersama-sama bersukacita dan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus serta mendengarkan firman Tuhan. Kegiatan Minggu Gembira hari ini dibawakan oleh para pendamping dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Brastagi, Keuskupan Agung Medan. Nah, untuk mulai Minggu Gembira kita ini, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi. Jumpa lagi, ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua kabar, apa kabar? Hei, jumpa lagi. Mari bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Apa kabar? Hei, jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua kabar, apa kabar? Hei, jumpa lagi. Mari bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Hore! Yesus itulah satu-satunya penolong.
Adik-adik yang baik, sebelum memulai minggu gembira kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Adik-adik yang di sini dan yang ada di rumah, marilah kita bernyanyi jari jempol 1, 2, 3 ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas pagi yang indah ini. Terima kasih karena Engkau telah menghantar kami tiba di tempat ini dengan selamat. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, agar kami mampu membedakan mana perintah Tuhan dan mana perintah roh jahat. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Banyak warisan lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah.
apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik yang baik, adik-adik yang di rumah, apa kabar? Syukur kepada Tuhan, semua kabar baik. Adik-adik yang baik, setelah tadi kita mendengarkan Injil, apa tema kita pada hari ini? Ayo, tema kita pada hari ini adalah perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Apa teman-teman? Suster ulangi sekali lagi ya. Tema kita pada hari ini adalah perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Adik-adik yang baik, baik yang di sini juga yang di rumah. Siapa saja yang tadi terlibat dalam bacaan Injil? Yang terlibat itu ada orang Yahudi, ada juga orang-orang Farisi dan juga murid-murid Yesus. Nah, lalu dalam bacaan Injil tadi, orang-orang Yahudi ini selalu merasa iri, selalu mau berpikiran negatif terhadap murid-murid Yesus. Apa tadi yang mereka permasalahkan dalam bacaan Injil? Yang mereka permasalahkan adalah karena murid-murid Tuhan Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Ayo, siapa yang di sini dan yang di rumah yang kalau mau makan mencuci tangan? Angkat tangannya. Suster juga kalau mau makan mencuci tangan dulu. Sekarang apalagi karena COVID kan, dianjurkan untuk selalu memakai hand sanitizer, memakai masker dan juga menjaga jarak. Nah, lalu tadi kan murid-murid Yesus itu karena mereka makan tidak cuci tangan, orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi tidak suka karena mereka selalu menjalankan adat istiadat mereka, kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka. Padahal mereka hanya menjalankan itu, tidak menjalankan perintah Allah. Perintah Allah mereka hanya mengatakannya lewat bibir, tetapi tidak melakukannya dalam perbuatan sehari-hari. Adik-adik yang baik, baik yang di sini maupun yang di rumah. Kan kalau kita dalam keluarga, dalam sekolah, dengan teman-teman, ada peraturan kan? Nah, peraturan-peraturan itu kita laksanakan supaya kita tidak menjadi orang yang tidak baik. Adik-adik yang baik, apa tadi sifat-sifat orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus? Ada tadi, mereka selalu iri hati, sombong, suka berpikiran negatif atau berpikiran jahat terhadap teman-temannya, secara khusus terhadap murid-murid Yesus. Nah, ayo teman-teman, tidak boleh berpikiran negatif dan tidak boleh sombong ya. Kalau ada teman-temannya yang lebih bisa bernyanyi, lebih bisa menari, harus kita dukung,
harus kita dukung. Harusnya juga orang-orang Farisi harus mendukung murid-murid Yesus supaya mereka juga sama-sama baik. Adik-adik yang baik, kalau teman-temanmu mempunyai boneka yang cantik, mempunyai barang-barang yang mewah, jangan menginginkannya, tetapi bersyukur bahwa teman-teman kita boleh mempunyai itu. Nah, adik-adik yang baik yang di sini, yang di rumah, apa nasihat Yesus tadi dalam Injil kepada orang-orang Farisi? Tadi dikatakan Yesus begini, apa yang masuk ke dalam itu tidak menajiskan. Yang menajiskan itu yang keluar dari dalam diri manusia. Iya, yang keluar dari dalam diri manusia. Karena gini, kadang-kadang kan yang keluar dari dalam mulut kita, dari dalam diri kita, itu yang menyakiti orang. Maka itu disebut Yesus menajiskan. Ayo, siapa yang sering membuli temannya? Ayo. Tidak boleh membuli teman. Itu termasuk yang keluar dari dalam diri manusia. Kalau kita membuli teman, mengejek teman kita, itu termasuk perbuatan jahat. Termasuk perbuatan jahat. Itulah yang tidak disenangi Yesus dari dalam diri kita. Adik-adik yang baik, ada beberapa tindakan yang tidak disukai Yesus tadi, yaitu tidak boleh kita berpikiran yang jahat atau tidak baik terhadap teman kita, terhadap kakak kita, terhadap siapa saja. Lalu, kita juga tidak boleh cemburu. Kalau kakak kita, teman-teman kita, atau siapa saja yang lebih bisa dari kita harus bersyukur, boleh minta diajari. Lalu, gak boleh juga kita bebal. Contohnya, tidak boleh melawan nasihat orang tua. Iya, tidak boleh melawan nasihat orang tua. Adik-adik yang baik, ada beberapa nasihat setelah kita mendengarkan Injil hari ini, yaitu jangan berpikiran negatif terhadap orang lain atau terhadap sesama, terhadap teman. Jangan berbicara buruk tentang teman-teman kita. Jangan iri hati, juga jangan bebal. Adik-adik yang baik hati, ayat emas yang kita pilih pada hari ini adalah apapun yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tetapi apa yang keluar dari diri seseorang itulah yang menajiskan. Suster ulang sekali lagi ya adik-adik yang baik. Apapun yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Adik-adik yang baik, semoga apa yang kita renungkan hari ini membantu kita untuk tetap berbuat baik dalam hidup kita. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Adik-adik yang baik, marilah sekarang kita menyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dan marilah kita menundukkan kepala, kita menyatukan segenap doa-doa kita dengan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Adik-adik yang terkasih, marilah kita memanjatkan doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami, paus, para uskup, para imam, agar mereka selalu sehat walafiat dan setia menjaga dan memelihara iman umat-Mu di masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para tenaga medis, ya Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu berdoa secara khusus bagi para dokter, perawat, agar terhindar dari virus corona, sehingga mereka mampu melayani korban virus corona dengan baik. Berkatilah juga keluarga mereka. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengesampingkan perintah Allah, Bapa yang baik, kami berdoa untuk mereka yang mengesampingkan perintah-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar hati dan pikiran yang jahat diluluhkan, sehingga mereka kembali melakukan perintah-perintah-Mu dengan mengasihi dan memperlakukan sesama dengan baik. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendamping sekami, Bapa yang baik, kami berdoa untuk kakak-kakak pendamping sekami yang masih setia mendampingi, membimbing dan mengajarkan iman Katolik kepada kami. Semoga melalui teladan hidup, iman dan perbuatan mereka menghantar kami menjadi anak-anak yang percaya dan setia kepada perintah-perintah-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekami, Bapa, kami percayakan anak-anak dan remaja kepadamu. Hari ini mereka telah mendengar sabda-Mu tentang mana perintah Tuhan dan mana perintah yang jahat. Tanamkanlah sabda-Mu dalam hidup mereka, sehingga membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa
Demikianlah doa-doa permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Halo adik-adik, kita kembali ke kreativitas kita hari ini. Minggu ini kakak akan membuat pohon kreativitas. Nah, apa aja tuh? Apa itu pohon kreativitas? Nah, kita lihat nanti setelah jadi ya. Nah, di sini ada bahannya kak buat adalah kertas karton yang pertama. Kamu juga bisa buat pakai karton manila. Tapi di sini kakak memilih untuk kertas karton. Lalu kertas origami yang berwarna coklat. Lalu kertas origami yang berwarna hijau. Ada lem, ada double tip, ada gunting, pisau, dan spidol untuk menulis. Nah, sekarang perhatikan ya. Nah adik-adik, pertama-tama kita akan buat pola, gambarkan pola pohon di atas kardus yang akan mau kita gunting. Nah, setelah kamu gambar nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, inilah adalah pola pohon yang sudah jadi. Nah, di sini pola pohon ini akan kakak gunting. Nah, adik, di sini pola pohon yang tadi kakak gambarkan sudah kakak potong dan kira-kira seperti inilah jadinya. Nah, setelah ini kita akan mempersiapkan, kalau pohon itu kan ada daunnya. Nah, sekarang kita mempersiapkan daunnya. Persiapkan, ambil kertas origaminya ya. Nah, di sini ada origaminya. Di kertas origami ini kita gambar pola daun dulu. Nah, karena kertas origaminya ini akan menjadi daun. Nah, setelah kak gambar daun, guntinglah origaminya ini sesuai dengan polanya. Gambar pola daun. Nah, lalu setelah jadi kita gunting pola daunnya. Nah, ini daun ini kita buat juga untuk origami yang berwarna hijau. Kira-kira 10 untuk origami yang coklat dan 10 untuk origami yang hijau. Perhatikan ya. Nah, ini habis sudah selesai. Nah, jadi satu bentuk daun origami yang berwarna coklat. Adik teruskan lagi di rumah untuk 10 yang hijau dan 10 yang coklat. Ini adalah daun yang sudah selesai. Sudah, kakak buat 5, kakak kasih contoh ya. Nah, sekarang kita mau menuliskan sifat-sifat yang buruk sama sifat-sifat yang baik. Nah, sifat yang buruk atau energi yang negatif, atau sifat yang baik untuk energi yang positif. Nah, yang negatif dibuat di daun yang coklat, yang positif kita buat di daun yang hijau. Coba contoh sifat yang negatif apa? Ayo kita buat, misalkan sombong. Kita tulislah di sini sombong. Nah, nanti kamu isi semua untuk yang coklat yang negatif, begitu juga yang hijau ya. Apa sifat yang positif atau sifat yang baik? Ya, kita buat jujur ya. Jujur. Daun yang sudah kamu jadikan seperti ini. Oke? Adik-adik, di sini kakak sudah selesai menuliskan sikap-sikap atau sifat yang positif dan sifat yang negatif. Nah, di sini kakak akan menempelkan daun yang bersifatnya negatif yang berwarna coklat. Nah, di sini adik-adik, sini kakak sudah selesai menuliskan energi positif atau sifat yang baik dan energi negatif yang tidak baik. Nah, sekarang ngapain kak? Kita tinggal menempelkan daun-daun ini ke pohon yang sudah kita jadikan tadi.
Nah, yang sifat yang negatif kita buatkan ke pohon sebelah kiri. Nah, sedangkan sifat energi yang positif kita tempel ke ranting pohon yang kanan. Kita coba ya dia. Ambil double tipnya, lalu ambil double tip, kita tempel di belakang. Oke, kita tempel ya dek ya di rantingnya. Bebas dimanapun, tapi terlihat tetap bagus ya. Oke, inilah untuk satu daun energi positif. Nah, kita tempel lagi satu daun untuk energi yang negatif. Setelah kita tempel untuk sifat yang positif, sekarang kita lanjut ke sifat yang negatif. Tempel lagi double tipnya. Nah, sombong, sifat yang negatif. Kita tempel ke pohonnya ya. Oke, sudah selesai. Nah, setelah ini kalian habiskan daun-daun ini, kalian isi semua ke ranting-ranting di pohon ini. Kalian coba ya, Dek. Oke adik-adik, nah pohon kreativitas kita hari ini kakak sudah selesai menempel. Sudah jadilah pohon kreativitas kita. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa tempel di dinding kamar. Atau kita buat berdiri pohonnya, bisa kalian buat di atas tempat belajar, begitu. Kita buat ya. Nah, kakak sudah menggunting. Ada gunting untuk penyangga agar pohonnya bisa berdiri. Setelah kakak gunting seperti ini, kakak menggunting sedikit bagian bawahnya, lalu tinggal kita berdirikan saja, masukkannya. Oke. Jadi deh pohon kreativitasnya. Nah, inilah kreativitas minggu kita 29 Agustus. Nah, ini deh bisa kalian tempel ke atas dinding kamar atau bisa juga seperti ini. Kita buat di atas lemari belajar kita. Nah, selamat mencoba. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mengakhiri kegiatan Minggu Gembira ini dengan doa penutup. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau selalu memberi kami berkat dan rahmat-Mu. Sudilah kiranya Engkau hadir di dalam hati kami masing-masing, agar kami selalu mendengar suara-Mu, dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu mematuhi segala perintah-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Adik-adik, dari renungan kita hari ini dan dari kegiatan kreativitas kita, kita dapat perutusan atau aksi misioner yang harus kita laksanakan sepanjang minggu ini. Yang pertama, setiap hari berdoa 1 kali Bapa Kami dan 1 kali Salam Maria untuk teman-teman yang pernah saya sakiti hati mereka. Lalu yang kedua, setiap hari berdoa doa Tobat. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk mengikuti Minggu Gembira berikutnya dan masih di channel yang sama dan bersama kakak dan abang yang ceria dan luar biasa. Nah, ingat selalu untuk menjaga kesehatannya, jaga kebersihan, jangan lupa untuk mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker bila bepergian. Terima kasih.
misioner. Kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkurban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua.